Kalau yang wujud hanya Allah, katanya Allah, berarti kita sudah berlindung di sebalik rahasia di kita sudah berkalimah la ilaha illallah. Tidak perlu diucap, ketika kita berpulang pun sudah berkalimah. Artinya semasa hidup sudah ada jaminan insya Allah husnul khotimah. Karena yang berlafaz inilah mereka yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menyaksikan Tuhan di dalam kehadiran ibadahnya. Jadi itu aja, iya itu aja. Tapi itu puncaknya. Dan itu yang menjadi amalan datuk-datuk kita, para wali-waliullah yang tersembunyi. Oleh sebab itu mereka banyak berdiam, Bapak Ibu. Tapi diamnya ibadah, diamnya tidak bisa tercatat oleh para malaikat. Karena yang mampu dicatat malaikat ialah ibadah syariat. Kalau ibadah ruhani, hanya kita dengan Allah yang tahu. Oleh sebab itu terhindar daripada rasa ujub, rasa riya, rasa sombong. Berdiam jangan tidak ngapa-ngapain. Berdiam ibadah. Berdiam melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yang dilihat hanya Baik, sebelum kita mulai kajian yang selanjutnya, masih kita menyambung daripada kajian yang kemarin, supaya kita tidak lupa, supaya semakin dalam pemahaman kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada orang yang beruntung. Ya, arti beruntung seperti apa? Arti beruntung ialah ibadah kita, termasuk dalam sholat kita, zikir kita, sholawat kita, lebih baik daripada yang kemarin. Artinya ketaatan kita bisa istiqomah dan lebih baik lagi. Yang tadinya Senin Kemis sholatnya bisa penuh 5 waktunya. Alhamdulillah. Itu dikatakan kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung sepertiga malam, Tuhan membangunkan kita supaya kita dapat ibadah tahajud, sholat sunnah, sholat taubat dan yang lainnya. Itu dikatakan kita orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Seperti apa dikatakan merugi? Artinya ibadah kita dari hari kemarin sama saja. Artinya sama di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Sholat 5 waktunya Senin Kemis, ya seperti yang kemarin saya katakan, subuh kesiangan, duhur kelelahan, asar kecapean, itu dikatakan kita merugi. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Dan ada pula yang dikatakan orang yang celaka. Artinya celaka bahwa ketika setelah kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita lari dari petunjuk itu. Sholatnya tidak karu-karuan, subuh tidak dijalani, zuhur los, terkadang sholat Jumat pun lepas, dan itu termasuk dikatakan kita celaka. Jadi semakin hari ibadah kita terus semakin merosot. Nah, di dalam ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini saya ulang-ulang terus supaya kita dapat menghargai yang namanya waktu, dapat menghargai yang namanya umur, dapat menghargai yang namanya kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini, karena kita dihidupkan mempunyai maksud dan tujuan. Kita dihidupkan tidak sia-sia. Jadi ada makna nilai agamanya, ada makna nilai ibadahnya, ada makna nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus saya ingatkan supaya terus kita di dalam golongan orang-orang yang dikatakan beruntung, terus diperbaiki, ya. Karena itu karunia yang terbesar. Ketika kita esok hari masih dihidupkan, itu kita mengemban amanah, bukan hidup kita sia-sia dan semaunya. Ya, sering saya katakan, ketika esok hari kita masih dibangunkan, artinya dosa kita itu masih banyak dan kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah. Ya, memperbaiki ibadah seperti apa? Terus kita sempurnakan ibadah kita dengan ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu dikatakanlah sia-sia, tidak diterima. Seandainya pun dulu sebelum ke majelis yang diketahui hanya di fikih, nahwu dan sorobnya, di sekitar syariatnya, lalu kita tingkatkan di torekohnya, tata cara membersihkan hatinya, di hakikatnya, dan diharapkan nanti kita dibukakan pintu mengenal kepada Tuhan kita. Nah, itu kita terus tingkatkan. Dan yang ketiga, amanah atau tugas kita ialah memperbanyak amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Karena negeri akhirat ini sangatlah jauh jaraknya, ya. Sedang kita aja bepergian di suatu tempat pun memerlukan bekal, entah itu bekal air, entah itu bekal makan minuman atau bekal uang, ya, serta bekal kesehatan. Artinya tanpa mempersiapkan amalan ibadah kebaikan untuk bekal kita, artinya kita dikatakan orang yang nekat. Nekat tanpa bekal dikatakan seperti itu ialah matinya mati su'ul khotimah. Dikatakan konyol. Kenapa konyol? Karena nyata di alam kubur ini penantian siksanya ada, tapi kita selalu mengingkarinya. Kan sering ini karena kewajiban. Ini kewajiban untuk saling mengingatkan, ya. Saya secara pribadi, kami, ya, dan umumnya kepada Bapak Ibu dan jamaah, kami sering mengingatkan, ya. Umur kita semakin berkurang. Dan setiap hari kita mendengarkan saudara-saudara kita sesama muslimin dan muslimat, mereka bergiliran diumumkan di masjid atau musola berpulang ke rahmatullah. Berarti itu nyata. Itu bukan hanya dongeng. Artinya ketika kita tidak mempunyai kesiapan, ini kita dikatakan bunuh diri. Tidak mempunyai bekal sama sekali, artinya kita menyambut siksa alam kubur. Nah, bagaimana supaya kita di alam kubur ini lolos dari siksanya? Bagaimana kita selamat? Dan insya Allah husnul khotimah. Maka langkah awal ialah kita harus mengkaji yang namanya awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama hendaknya, harusnya, alangkah baiknya kita mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Sedikit saya terangkan bahwa
ketika kita belajar fikih nahwu shorof tanpa diawali mengenal Tuhan, yang dikhawatirkan, nah ini saya jelaskan ya, yang dikhawatirkan, kalau ilmunya syariat itu bagus, fikih nahwu shorof itu memang wajib harus dipelajari, tetapi yang dikhawatirkan ketika mempelajari mendalam fikih nahwu shorof syariat ini tadi tanpa mengenal Tuhan, yang dikhawatirkan ialah menjadikan diri kita syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah yang dikhawatirkan menumbuhkan rasa sombong di dalam diri kita. Artinya apa? Yang dikatakan syirik khafi yang tersembunyi itu yang tahu kita dengan Tuhan kita. Orang lain tidak tahu. Karena tertutup dengan penampilan, seandainya seumpama kita berpenampilan agamis, terlihat alim, terlihat baik, tetapi di dalam ibadah mengerjakan sholat, puasa, kita berzakat, kita menunaikan ibadah haji atau umroh, kita masih merasa bahwa kitalah yang mampu ibadah. Itu syirik. Dan syirik ini ibadah, syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Karena kenapa? Karena nyata kita tidak mempunyai daya upaya, tetapi kita mengakui bahwa itu semua gerak dan ibadah kita. Disitulah kita dikatakan pencuri. Nah, pencuri haknya Tuhan. Nanti saya jelaskan. Ketika kita beribadah tapi kita dikatakan pencuri di hadapan Tuhan, maka ibadah kita walaupun mohon maaf 70 tahun ibadah kita rajin, ya, rajin ke masjid, tidak pernah ketinggalan jamaah, ya, bacaannya bagus, rukun sholatnya bagus, tapi ketika kita terus syirik, dikatakan kita terus mencuri hak Tuhan, di situ pula sholat kita justru ketaatan kita di dalam maksiat, ibadah kita justru menyeret kita ke api neraka. Kenapa seperti itu? Karena nilai ibadah kita menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Karena itu tadi, ya, Bapak Ibu dan adik-adik serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disyariat tanpa mengenal Tuhan, itulah yang sangat rawan. Saya ulangi lagi, ya, supaya tidak salah paham di sini. Syariat itu wajib, makanya kecil kita diajari sholat, baca Al-Quran dari mulai Iqra, itu wajib. Tapi setelah itu mohon kita sebagai orang tua nantinya menuntun anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak istri kita untuk lebih mendalami agama. Karena agama tidak habisnya hanya di syariat saja, ada tahapannya, thariqahnya, ada tahapannya, hakikatnya, supaya sempurna nilai ibadah itu tadi, ya. Jadi awaludin ma'rifatullah ini sebetulnya fardu ain atau wajib hukumnya untuk kita pelajari, karena ternyata sebelum junjungan Nabi yang paling kita cintai, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, Nabi yang paling kita agungkan ialah Nabi Muhammad SAW. Sebelum mendapatkan perintah sholat di dalam Isra Mi'raj, nyatanya setelah diangkat menjadi Nabi, ya, dan Rasul, nyatanya mengajarkan ilmu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.